Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak golongan anak kecil GPIB Jemaat Bukit Muria tanggal 21 Maret 2021 bersama Katania, Karut, dan Kayoni. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik semua sehat kan? Yeay, semua sehat. Apa? Ada yang sakit? Karut dan Kayoni doakan semoga lekas sembuh ya. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap, kita berdiri, kita akan bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tahu gerakannya? Tahu. Adik-adik masih berdiri, kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 318, Terang Matahari bait 1 dan 5. Ayo Kak. Saat teduh, siapkan hati dan pikiran dan sikap untuk beribadah sebentar lagi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik kita berdiri lagi ya. Kita akan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 177 di Pintumu Ku Datang. Adik-adik ingat gerakannya? Ingat. Ayo Kak. Kita mau doa, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Kau masih membangunkan kami. Tuhan, sekarang kami akan segera ibadah, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik berdiri, kita mau menyanyi lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Ingat ya. Ayo Kayoni. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Segera kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karut dan Kayoni,
mengucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, sekarang kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya kakak undang adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita, kiranya Tuhan Yesus berkati kami, sertai kami agar kami dapat berkonsentrasi mendengarkan cerita pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan firman pada hari ini diambil dari Matius 20 ayat 1-16. Kita buka dulu ya Alkitabnya, dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Nah, judulnya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kakak akan bacakan firmannya ya adik-adik. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerjanya untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama dengan kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Adik-adik, dari cerita tadi kita itu belajar loh, kalau misalnya nih seperti yang tadi sudah diceritakan, bisa kita lihat pada saat itu Tuhan Yesus itu sedang bercerita kepada murid-muridnya tentang ini adik-adik, tentang seorang tuan pemilik ladang anggur. Tuan pemilik ladang anggur itu mempunyai ladang anggur yang sangat luas, sehingga dia butuh banyak pekerja di ladangnya. Maka dari itu adik-adik, pagi-pagi benar dia sudah mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di ladang anggurnya. Dia berjalan ke sana kemari hingga dia menemukan orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Ini adik-adik, orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Akhirnya dia datang menghampiri dan dia bertanya, "Kalian mau bekerja enggak? Kak, aku punya ladang anggur, jadi pergilah kalian bekerja di ladang anggurku." Orang itu seneng banget loh adik-adik dapat pekerjaan. Akhirnya mereka juga sepakat untuk 1 hari dibayar 1 dinar.
Akhirnya nih adik-adik bisa kita lihat mereka mulai bekerja di ladang anggurnya di saat waktu masih terang, langitnya masih terang. Nah, tapi ternyata adik-adik si tuan pemilik ladang anggur itu melihat, kayaknya pekerjanya masih kurang ya, aku butuh pekerja lain. Akhirnya tuan pemilik ladang anggur itu mencari orang terus untuk bekerja di ladangnya. Hingga akhirnya ada pekerja yang baru dan bergabung pada 5 waktu yang berbeda adik-adik. Tadi yang pagi-pagi, terus yang 9 pagi, kemudian yang 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Nih lihat ya adik-adik, mereka bekerja sampai waktu gelap, sampai langitnya gelap. Ada yang bekerjanya dari pagi, ada juga yang bekerjanya dari sore. Nah, setelah selesai adik-adik, si pemilik lahan tadi itu suruh untuk mandurnya atau asistennya itu untuk bayar nih upahnya mereka. Nah, upahnya tadi berapa ya adik-adik? Adik-adik inget nggak? Upahnya berapa? Betul adik-adik, upahnya 1 dinar. 1 dinar itu kalau sekarang sekitar 47.000. Jadi kemungkinan adik-adik bisa nih untuk beli makanan sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan lainnya dalam waktu 1 hari. Lumayan ya adik-adik daripada nanti kayak orang yang tadi tidak bekerja, dia mungkin tidak bisa untuk makan. Jadi upah 1 dinar itu sudah cukup untuk membiayai hidupnya 1 hari. Ternyata adik-adik ada pekerja yang marah, dia ngambek. Karena apa? Karena dia merasa udah bekerja dari pagi, udah kena matahari di siang hari, udah bekerja sampai malam, ternyata upahnya sama dengan orang yang baru bekerja mulai dari sore atau orang yang mulai bekerja dari siangnya, dari tengah hari. Adik-adik mendengar orang-orang yang marah tersebut, tuan pemilik ladang anggur itu bilang kalau sebenarnya kita itu nggak boleh iri sama apa yang orang lain udah dapetin. Meskipun kita ngerasa kita udah kerja keras, udah kerja lebih keras daripada orang lain, tapi kalau ternyata tuan pemilik ladang anggurnya itu mau kasih segitu dan udah sepakat segitu, kita harusnya bisa menerima. Nah, dari cerita ini kita juga belajar adik-adik untuk bersyukur. Bersyukur sama apa? Bersyukur sama apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Misalnya adik-adik, ini ada gambar. Nih, gambarnya ada adik yang juara dan ada adik yang belum bisa mendapatkan juara, yang nilainya bahkan belum bagus. Adik-adik, ada nggak di sini adik-adik yang pernah mendapatkan juara? Wah, banyak ya adik-adik yang belum pernah mendapatkan juara. Atau di sini ada nggak adik-adik yang pernah mengalami, nilai aku belum bagus, nggak sebagus teman-teman aku, ada? Wah, ada juga ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya sudah mendapatkan nilai yang bagus, adik-adik nggak boleh sombong, adik-adik nggak boleh merasa dirinya paling baik. Tapi buat adik-adik yang belum bisa mendapatkan prestasi yang baik, adik-adik juga nggak boleh iri sama orang lain, nggak boleh iri sama teman-teman yang udah dapat juara. Meskipun adik-adik udah ngerasa, aku kayaknya udah kerja keras deh, udah bekerja lebih keras dibandingkan teman aku yang juara itu. Tapi kok dia yang juara, aku enggak. Nggak boleh kayak gitu ya adik-adik, karena nanti pasti ada waktunya Tuhan memberikan kita berkat yang sama teman-teman kita yang dapat prestasi. Nah, adik-adik nggak perlu khawatir karena semua yang kita punya itu asalnya dari Tuhan. Nih adik-adik ada gambarnya ya, Tuhan itu mengasihi setiap orang, Tuhan itu mengasihi semua orang. Jadi Tuhan itu akan memberikan kita berkat yang sama seperti semua orang. Jadi kita nggak perlu iri, nggak perlu khawatir juga kalau misalnya kita belum mendapatkan berkat. Maka dari itu adik-adik harus ingat untuk jangan sombong dan jangan iri hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini menceritakan kisah seorang bapak pemilik kebun anggur. Bapak pemilik kebun anggur baik sekali ya. Sama seperti Tuhan juga sudah baik kepada kita. Nah, Tuhan mau mengajak kita bermurah hati kepada sesama. Gimana caranya? Kalau misalnya teman adik-adik ada yang nilainya lebih bagus, tidak boleh iri. Atau kalau nilai adik-adik lebih bagus dari teman adik-adik, jangan sombong ya. Dan kalau pelajaran adik-adik susah, adik-adik tidak boleh menyerah. Karena Tuhan sudah memberikan kita akal dan hikmat.
Jadi adik-adik tetap semangat belajar dan mengejar cita-cita. Untuk merespon firman, kita akan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang, bait 1. Hai Kak. Adik-adik, sekarang kita mau memasuki doa syafaat. Semua kakak undang untuk berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami pada pagi hari ini. Engkau mengumpulkan kami untuk beribadah bersama. Sekarang kami mau mendoakan bangsa dan negara kami ya Bapak. Kiranya Engkau berkati Bapak Presiden dan wakilnya. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan di dalam menjalankan pemerintahan negara kami. Kami juga mau berdoa untuk pandemi COVID yang sedang dialami oleh negara kami, oleh semua negara ya Bapak. Kiranya Engkau berkati setiap pemerintah, berkati orang-orang yang bekerja untuk menanggulangi pandemi COVID ini. Kiranya Engkau berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Engkau berkati setiap pendeta, Engkau berkati setiap pelayan-pelayan di gereja kami. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, dan selalu sertai mereka di dalam pelayanan mereka. Ya Bapak, kami juga tidak lupa untuk mendoakan keluarga kami, papa mama, oma opa. Kiranya Engkau berkati mereka dalam mengurus kami sehari-hari dan dalam rezeki mereka. Kiranya Engkau berikan mereka rezeki agar dapat selalu menopang untuk keluarga kami ya Bapak. Kiranya Engkau juga berkati keluarga kami, Engkau berikan mereka kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Ya Bapak, kiranya Engkau juga memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pendidikan kami, dalam studi kami. Kiranya Engkau sertai kami di dalam aktivitas kami, agar kami dapat belajar dengan baik, agar kami dapat menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa kami. Ya Bapa, doa kami ini kiranya kami satukan di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, kiranya Engkau lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Pada masa pandemi ini, persembahan tidak diberikan secara tunai. Jadi persembahan dikirimkan melalui link aja, OVO, GoPay, dan Dana. Untuk QR code-nya tertera di layar. Untuk lagu persembahan, kita akan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 152, Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, letakkan tangannya di depan dan ucapkan, apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah akan segera berakhir. Karut ingin mengingatkan, dalam rangka perayaan Paskah akan ada lomba yang dapat adik-adik ikuti setelah ibadah IHNTA ini selesai. Untuk anak kecil, lombanya
menghias telur Paskah. Setelah telur Paskah sudah jadi dihias, dapat difoto lalu dikirimkan ke masing-masing koordinator sektor. Minta bantuan papa mama ya. Untuk koordinator sektor tertera di layar. Dan untuk anak tanggung akan ada lomba cerdas cermat Alkitab. Lomba cerdas cermat dilakukan secara online. Untuk link lombanya akan dikirimkan oleh koordinator sektor. Dan untuk pengumuman pemenang lomba akan diumumkan pada saat ibadah perayaan Paskah tanggal 4 April nanti. Cukup sekian infonya. Adik-adik, untuk menutup ibadah, kita akan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 271 bait 1, Cinta Akan Yesus. Adik-adik berdiri. Kak. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus tumbuh berbaik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan berdoa penutup. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami dan akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau sertai kami dalam aktivitas kami sehari-hari, dan Engkau sertai kami juga di dalam studi kami selanjutnya. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah rencana-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa.